Tadi lovers, Anda kembali menyaksikan program Kabar Sepekan Menteri Pertanian. Dalam Kabar Sepekan Menteri Pertanian kali ini akan kami sampaikan sejumlah kegiatan penting Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, mulai dari tanggal 24 Januari hingga 27 Januari 2022. Bersama saya, Vika Novianti, inilah catatan penting Kabar Sepekan Menteri Pertanian selengkapnya. Yang saya hormati pimpinan dan segenap anggota Komisi 4 DPR RI. Di minggu ketiga di bulan Januari atau tepatnya pada tanggal 24 Januari 2022, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menghadiri rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta. Pada rapat kali ini, Menteri Pertanian menyampaikan 3 poin penting, diantaranya evaluasi anggaran tahun 2021, membahas automatic adjustment belanja Kementerian Pertanian, serta rencana program dan kegiatan tahun 2022. Selain itu, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengungkapkan capaian kinerja Kementerian Pertanian mulai dari meningkatnya nilai ekspor hingga nilai tukar petani di tahun 2021. Nilai ekspor kumulatif Januari-Desember 2021 mencapai 625,04 triliun rupiah atau meningkat 38,699% dibandingkan tahun 2020 yang nilainya sebesar 451,77 triliun rupiah. Berlanjut ke catatan penting Kabar Sepekan Menteri Pertanian lainnya, yakni pada tanggal 25 Januari 2022, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melakukan kegiatan pentingnya sebagai berikut. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menghadiri acara Training of Trainer atau TOT Smart Farming bagi Widya Iswara, dosen, guru, dan penyuluh pertanian, guna meningkatkan kompetensi SDM pertanian di BPP SDMP Ciawi, Kabupaten Bogor. Mentan SYL menjelaskan mengapa pentingnya penerapan Smart Farming karena pertanian saat ini dan kedepannya dihadapkan dengan tantangan besar, yakni perubahan iklim dan pandemi COVID-19. Menurut Syahrul Yassin Limpo, untuk menghadapi tantangan perubahan iklim bukan dengan cara-cara klasik, tapi harus dengan smart farming karena perkembangan ke depan yang membuat lahan semakin sempit, jumlah penduduk semakin besar, dan lainnya mengharuskan penggunaan teknologi yang smart. Hari ini melalui TOT bertransformasi pertanian dari cara-cara primitif, cara-cara klasik, cara-cara tradisional ke cara-cara baru melalui smart farming yang sebentar di TOT-kan dan digital system. Kemudian kabar sepekan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, yakni pada tanggal 26 Januari 2022, Menteri Pertanian melakukan kegiatan pentingnya sebagai berikut. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melantik 16 pejabat tinggi Pratama di Auditorium Gedung F Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta. Dalam arahannya, Syahrul Yassin Limpo menegaskan kepada para pejabat Kementerian Pertanian agar dapat menumbuhkan gagasan-gagasan baru dan mampu menjabarkan serta mengawal implementasi gagasan tersebut guna mempercepat program Kementan hingga tercapainya pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melakukan kegiatan Gerakan Tanam Kopi Indonesia atau GERTAK di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mendorong petani kopi Indonesia untuk meningkatkan produksi dan kualitas tanamnya menjadi kopi terbaik di dunia. Pasalnya, pemerintah melalui Kementan sudah membuat perjanjian kerjasama dengan puluhan negara di dunia dalam membuka jalan dan akses pasar yang lebih luas. Menurut Mentan, kopi Indonesia selama ini cukup dikenal di seluruh dunia karena memiliki ciri khas yang cukup tinggi, di mana kualitas rasa dan aromanya sangat berbeda dengan kopi-kopi lain di berbagai benua. Agenda penting lainnya, yakni kabar sepekan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada tanggal 27 Januari 2022. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melanjutkan kegiatan pentingnya sebagai berikut ini. Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yassin Limpo menerima secara resmi Menteri Pertanian dan Air wilayah Australia Utara, David Littleproud, di kantor pusat Kementerian Pertanian Jakarta. Dalam pertemuan ini, Syahrul Yassin Limpo dan Littleproud berkomitmen menjalin kerjasama ekonomi komprehensif
bidang pertanian, terutama penguatan subsektor peternakan dan produk hewani. Menurut Mentan Syahrul Yassin Limpo, kerjasama ini meliputi 3 hal penting, di mana Indonesia sebagai negara agraris terbesar di dunia memiliki kualitas produksi pertanian yang sangat baik jika dibandingkan dengan negara lain. Kemarin Bapak menjelaskan yang kita tanda tani adalah membangun komitmen dan semangat sesudah COVID dengan tantangan yang begitu berlapis yang ada, begitu kompleksiti masalah. Ini harus diperbarui dengan komitmen-komitmen antara saya sebagai Menteri Pertanian bersama jajaran dan Menteri Pertanian Australia bersama jajaran. Dan itulah yang kita komitmen. Demikianlah kabar sepekan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo edisi kali ini. Saya Vika Novianti beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam TV Tani. TV Tani, televisi pertanian pertama di Indonesia. Sampai jumpa.